Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kita belajar pengetahuan dasar geografi pada subbab 2, yaitu konsep geografi. Sepuluh konsep esensial geografi. Yang pertama yaitu konsep lokasi, yang kedua jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Yang pertama, konsep lokasi. Kedudukan atau posisi suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua macam, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan kedudukan suatu objek berdasarkan posisi garis bujur dan garis lintang dalam sistem koordinat. Sedangkan lokasi relatif merupakan kedudukan suatu objek terkait dengan keberadaan objek lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat peta Republik Indonesia berikut ini. Jika yang ditunjukkan adalah garis lintang dan garis bujur, maka itu adalah lokasi absolut. Contohnya, letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan jika yang ditunjukkan adalah wilayah sekitarnya, maka disebut lokasi relatif. Misalnya, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, konsep jarak menyatakan ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua macam, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak yang diukur menggunakan satuan panjang seperti meter dan kilometer. Misalnya, jarak Kota Blitar ke Kota Malang 80 km. Sedangkan jarak relatif merupakan ruang dari dua objek yang diukur menggunakan waktu tempuh dan biaya transportasi. Contohnya, jarak antara Kota Blitar dan Kota Malang dapat ditempuh selama 3 jam menggunakan kereta api. Untuk contoh yang kedua, misalnya, jarak Kota Blitar dan Kota Malang dapat ditempuh menggunakan bis dengan biaya Rp30.000. 3. Konsep keterjangkauan, yaitu mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Kalian bisa membandingkan dua gambar ini. Menurut kalian mana daerah yang memiliki keterjangkauan yang baik? Ya, daerah ini merupakan daerah yang memiliki keterjangkauan yang baik, sedangkan daerah ini sebaliknya. Maka dari itu contohnya, Pantai Gemah yang terletak di Tulungagung memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau. Contoh yang kedua, daerah terpencil
sulit dijangkau karena sarana transportasi kurang memadai untuk mencapai daerah tersebut. 4. Konsep pola mengkaji bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Misalnya, pola pemukiman menyebar, memanjang, mengelompok, serta pola aliran sungai. Misalnya, pemukiman memanjang di sepanjang Jalan Raya Pantura Jawa. Contoh konsep pola yang kedua, pola aliran sungai yang berbentuk sudut siku-siku adalah aliran sungai rektangular. 5. Konsep morfologi. Permukaan bumi memiliki bentuk yang beragam seperti perbukitan, lembah, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Keragaman bentuk permukaan bumi ini dipelajari dalam konsep morfologi. Misalnya, daerah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah perbukitan kapur atau kars. 6. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah, misalnya pengelompokan industri di wilayah kota, kawasan pertambangan, pengelompokan pemukiman kumuh, kawasan elit, pengelompokan rumah nelayan di pesisir pantai. Misalnya, kawasan pemukiman kumuh di kota Jakarta semakin bertambah. 7. Konsep nilai guna berkaitan dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu wilayah akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Misalkan objek air terjun. Masyarakat sekitar air terjun menggunakan air terjun untuk sumber irigasi, sedangkan masyarakat perkotaan menggunakannya sebagai objek wisata. 8. Konsep interaksi dan interdependensi terkait dengan kenyataan bahwa keberadaan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah lainnya, dan suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga saling ketergantungan. Misalnya, desa A membutuhkan peralatan pertanian dari kota B, sedangkan kota B membutuhkan pasokan sayur dan buah dari desa A. Contoh yang kedua, buah itu hidup di wilayah dataran tinggi, sedangkan hasil perikanan merupakan hasil dari laut. Contohnya berarti daerah dataran tinggi mengirimkan hasil panennya berupa buah dan sayur untuk dikirim ke wilayah pesisir, sedangkan wilayah pesisir mengirimkan hasil tangkapan ikannya ke wilayah dataran tinggi. 9. Konsep diferensiasi area merupakan konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena setiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Misalnya, masyarakat di perkotaan bermata pencarian sebagai buruh pabrik, sedangkan masyarakat pesisir bermata pencarian sebagai nelayan. 10. Konsep keterkaitan keruangan berkaitan dengan hubungan sebab akibat antar wilayah. Misalnya, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat menyebabkan polusi udara
di wilayah Malaysia dan Singapura. Demikian pembahasan materi untuk subbab konsep geografi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.